Halo semua, perkenalkan nama saya Jan Laura. Nama saya Nazla Syarifandini. Di sini kami mau bahas mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Yang pertama mau kita bahas itu apa itu negara. Nah, negara yang kita ketahui itu adalah sebuah organisasi tertinggi di mana di dalamnya itu memenuhi tiga syarat. Ada penduduk, ada wilayah, ada juga pemerintah. Jadi, tapi kita perlu ketahui bahwa antara negara dan bangsa itu berbeda. Kalau negara itu yang tadi saya sebutkan adalah organisasi tertinggi yang memenuhi tiga syarat di antaranya penduduk, wilayah, dan pemerintah. Tetapi kalau bangsa itu adalah sekumpulan orang yang misalnya memiliki kesamaan di mana ada bahasa atau misalnya kesamaan wilayah atau kesamaan ras dan sebagainya. Kalau bangsa kan yang kita tahu ada bangsa Melayu, ada bangsa Eropa. Tapi kalau di negara, misalnya dari bangsa Eropa, kita taunya ada negara United Kingdom. Kalau di sini ada juga negara Indonesia, negara Malaysia dan sebagainya. Jadi kalau negara itu bisa diisi dari beberapa bangsa-bangsa. Jadi kalau menurut kamu gimana, Jen? Tentang apa itu negara? Nah, izin menambahkan, mungkin tadi udah seperti dijelaskan sama Cesya, kalau negara itu punya tiga syarat, yaitu wilayah, pemerintah, dan warga negaranya sendiri atau penduduknya. Nah, negara itu nggak bisa berdiri kalau nggak ada tiga unsur ini, dimana kalau salah satu unsur hilang, itu nggak akan dihitung sebagai sah sebuah negara itu berdiri. Makanya diperlukan tiga hal ini untuk terbentuknya suatu negara. Dan biasanya pemerintah itu tuh dimaksudkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan politik di mana ada kekuasaan tertinggi sampai ke kekuasaan yang paling bawah tingkatnya. Biasanya diibaratkan mungkin kalau secara struktural itu ada di atasnya itu pemerintah seperti presiden atau raja, dan yang paling bawahnya itu kayak rakyat seperti kita, karena kita rakyat. Oke, nah tapi yang mungkin sering jadi pertanyaan adalah kalau suatu negara udah punya tiga hal nih, misalnya wilayah, pemerintah, dan warga negaranya sendiri. Tapi kan ada juga orang-orang yang bilang kalau negara itu perlu kerjasama dengan negara lain. Pertanyaannya adalah bisa nggak sih suatu negara tuh berdiri sendiri gitu? Nah, kalau dari pendapat saya sendiri bahwa negara itu nggak bisa berdiri sendiri. Hukumnya itu sama aja kayak manusia sebagai makhluk sosial. Karena negara itu dijalankan oleh manusia, maka diperlukan juga negara itu menjalin hubungan dengan negara lain sebagai bentuk sosial kita gitu. Nah, kalau menurut saudara Cesha sendiri gimana? Menurut pendapat saya sendiri ya, negara itu mungkin saja bisa berdiri sendiri, tapi untuk saya itu tidak mungkin karena ya sebagaimananya manusia, kita makhluk sosial, kita tuh butuh ya butuh karena tiap orang misalnya anggap aja negara itu kita sendiri, tiap orang tuh punya kemampuan berbeda-beda. Misalnya Indonesia kuat dalam segi batu bara, perminyakan, atau misalnya dalam Singapura dia lebih kuat dalam hal produksi barang-barang tertentu. Jadi misalnya kalau Singapura, kalau yang kita lihat itu merupakan negara yang lumayan kecil ya. Jadi misalnya semisal Singapura itu nggak bisa memproduksi batu bara atau minyak bumi yang sesuai dengan keinginan negara itu, bisa saja melakukan kerjasama di mana impor dan ekspor. Singapura mengekspor batu bara dari Indonesia, lalu Indonesia juga bisa mengimpor suatu produk dari Singapura. Jadi akan sangat tidak mungkin di mana kalau negara itu bisa berdiri sendiri karena sumber daya alam tiap negara juga berbeda, sumber daya manusia suatu negara juga berbeda-beda. Lalu selanjutnya tuh kita mau bahas apa sih maksud dari pengakuan de facto dan de jure. Jadi kalau de facto itu yang kita tahu itu adalah pengakuan suatu negara oleh negara lain di mana negara itu telah memenuhi syarat sebagai suatu negara. De facto tuh kan kalau kita tahu artinya itu dari bahasa Latin artinya pada kenyataan atau alias. Kalau de jure itu dia dari tentang keberadaan negara baru. Kalau de jure itu dari bahasa Latinnya itu artinya berdasarkan hukum atau menurut hukum. Jadi kalau de facto itu dia tidak ada dokumen tertulis, sedangkan kalau de jure itu dia ada dokumen tertulisnya. Contohnya tuh misalnya
secara de facto Indonesia tuh telah diakui sebagai negara oleh Mesir pada 22 Maret 1946. Tapi secara de jure-nya Indonesia tuh pada 18 Agustus itu telah menjadi negara. Ya ada tambahan lagi nggak Jen menurut kamu? Izin meluruskan juga, kalau de facto itu bisa diartikan juga sebagai fakta lapangan. Jadi biasanya de facto itu berdasarkan tiga syarat tadi terbentuknya negara. Jadi biasanya suatu negara itu diakui secara de facto kalau dia memenuhi tiga syarat atau tiga syarat terbentuknya negara atau ada suatu kejadian di lapangan yang bikin dia melakukan pengakuan kalau dia udah merdeka. Kayak contohnya di kita adalah proklamasi kemerdekaan itu adalah pengakuan secara de facto karena kita udah mengakui dan memproklamasikan kemerdekaan kita dan juga kita udah punya wilayah sama rakyat sama pemerintahnya. Nah, kalau mungkin de jure itu juga banyakan ke pengakuan nasional internasional biasanya. Jadi kayak misalnya negara lain mengakui bahwa Indonesia itu udah merdeka di tanggal segini-segini. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, tapi kadang yang suka jadi pertanyaan adalah eh, kira-kira seberapa penting juga gitu loh pengakuan kemerdekaan. Apakah itu akan mempengaruhi penilaiannya secara 100% atau cuma 70% gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri, pengakuan kemerdekaan itu penting, balik lagi kepada konsep negara itu nggak bisa berdiri sendiri, butuh bantuan orang lain dan negara lain. Sama juga ini berlaku kepada seberapa pentingnya untuk pengakuan itu. Karena ketika suatu negara cuma bisa memproklamasikan bahwa dia sudah merdeka, tapi nggak ada negara yang mengakui negara itu udah merdeka, maka di mata negara lain bisa aja negara itu masih jadi negara jajahan atau negara yang nggak pernah ada eksistensinya gitu. Nah, kalau menurut saudara Cecia sendiri gimana? Tes aja gitu. Seberapa penting? Sangat penting sih karena pengakuan itu kan kalau kita tahu dari konvensi Montevideo syarat negara sebagai subjek hukum internasional itu dia memenuhi syarat sebagai memiliki penduduk, pemerintah, wilayah, dan juga satu lagi dapat melakukan hubungan internasional. Melakukan hubungan internasional itu misalnya pengakuan dari sebuah negara. Jadi kalau misalnya negara itu tidak mendapat pengakuan dari suatu negara lain, jadi ya bagaimana bisa negara ini tuh bisa melakukan hubungan internasional di mana sebuah masing-masing negara itu juga punya apa ya kebutuhannya sendiri, kebutuhannya masing-masing. Di bagaimana bisa negara ini kalau tidak mendapat pengakuan, bagaimana bisa juga negara ini dapat dinilai menjadi subjek hukum internasional. Lalu selanjutnya yang mau kita bahas itu pengakuan dari negara lain itu bisa dibatalkan atau tidak. Bisa tergantung kalau di saya yang saya ketahui, semisal ada suatu negara yang dia telah menjadi negara, tetapi ternyata tidak memenuhi salah satu syaratnya. Otomatis negara itu bukan menjadi negara lagi kan? Akhirnya negara itu hilang. Nah, pengakuan itu bisa hilang seiring dengan hilangnya negara tersebut. Kalau Jen ada tambahan lagi nggak? Nah, Atau saya mau setuju dengan meluruskan dari pendapat saya? Oh, oke. Saya setuju dengan Cesya kalau pengakuan itu sebenarnya bisa aja ditarik, tapi juga bisa saja bersifat final. Pengakuan bisa dibatalin kalau misalnya unsur de facto-nya itu hilang. Jadi misalnya dari tiga syarat pembentukan negara, pemerintahannya nggak ada. Maka negara itu bisa dibatalin secara mungkin sepihak kayak bisa dibilang kalau misalnya negara itu nggak jadi merdeka karena pemerintahannya aja sudah hilang. Gimana caranya dia bisa melanjutkan kemerdekaannya itu? Cuman dalam satu sisi kalau misalnya negara itu tidak kehilangan tiga unsur itu, maka pengakuan itu bersifat final. Ibaratkan suatu perjanjian, maka itu udah sebuah hal yang nggak bisa ditarik lagi kalau misalnya udah diberikan kepada negara tersebut gitu. Nah, tapi yang bisa kita ketahui bahwa ini kan negara selalu eh, pengakuan itu selalu berhubungan tentang negara ataupun perjanjian gitu. Tapi kadang-kadang yang sering kita mungkin lupa juga itu adalah sebenarnya apakah hanya negara gitu yang bisa diakui oleh internasional atau mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa menjadi pengakuan juga menurut Cesia sendiri gimana?
konteks yang mau kita bahas tuh apakah hanya negara yang bisa diakui oleh internasional begitu. Ya, Jadi ini tuh sebenarnya masuk ke dalam subjek hukum internasional. Yang pertama yang sedari tadi sudah kita bahas itu ada negara. Jadi subjek hukum internasional itu yang diakui setelahnya itu ada yang pertama mau saya bahas individu. Individu tuh bukan berarti kita sebagai orang biasa tuh berarti kita sebagai subjek hukum internasional. Bukan, individu itu yang dianggap sebagai subjek hukum internasional itu sifatnya terbatas. Di mana individu yang diakui sebagai subjek hukum internasional itu individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional. Pelanggarannya itu individunya itu contohnya gimana? Ada bajak laut. Lalu juga individu yang telah melanggar hak asasi manusia. Contoh hak asasi manusianya itu pertama ada pelanggaran kekerasan kemanusiaan, ada juga kekerasan perang, kekerasan genosida, dan juga kekerasan separatisme. Tapi yang diadopsi di Indonesia yang terdapat dalam undang-undang, saya lupa spesifik undang-undangnya tuh di pasal berapa, sekian-sekian berapa, tapi yang diadopsi itu ada yang termasuk dalam kekerasannya itu ada kekerasan genosida dan juga kekerasan kemanusiaan gitu. Lalu juga ada Palang Merah Internasional. Kalau kita ulik dari sejarah, dari kondisinya, kalau perang itu pasti terdapat jatuhnya apa ya? Pasti terdapat korban gitu. Nah, di mana kalau adanya korban ini, misalnya pasukan asal tidak bisa membantu atau eh, jadi di sini pentingnya Palang Merah Internasional. Sifatnya netral, entah pasukan musuh atau pasukan yang mana gitu. Terus juga ada individu Tahta Suci Vatikan. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Tahta Suci Vatikan itu kalau dulu yang jadi apa yang sangat dihormati itu ada Kekaisaran Romawi. Di samping itu juga ada gereja. Nah, gereja ini dipimpin oleh Paus. Paus itu sebenarnya dulu yang saya baca dari literatur dulu itu sebenarnya yang jadi subjek hukum internasionalnya itu ternyata Paus gitu, tapi sekarang menjadi Vatikan Tahta Suci Vatikan, walaupun Vatikan yang kita tahu Vatikan dari Roma itu hormati sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya ada organisasi internasional yang kalau kita tahu yang biasa kita ulik dari sekolah itu ada ASEAN, yaitu organisasi internasional regional di Asia Tenggara. Lalu juga selain organisasi internasional itu kita tahu ada belegeran atau pemberontak. Pemberontak itu kita harus bisa membedakan antara insurgent dan juga belegeran. Kalau insurgent itu pemberontak dari dalam negeri. Maksudnya gimana? Contohnya ada salah satu sekelompok orang dari daerah di Indonesia mau memisahkan diri, berusaha untuk memberontak memisahkan diri dari Indonesia. Nah, ini itu insurgent karena skalanya dalam wilayah Indonesia dan tindakannya pakai hukum mana? Hukum mana? Ya hukum nasional dari negara itu sendiri. Sedangkan kalau belligerent, nah ini yang kita anggap sebagai subjek hukum internasional. Pemberontakannya itu dalam skala internasional. Contoh, ada negara Palestina, sekumpulan orang masyarakat Palestina membentuk PLO untuk mengambil kembali wilayahnya yang telah dirampas dari Israel. Nah, ini yang kita sebut sebagai belligerent. Yang dilakukan terorganisir, tidak serta-merta. Lalu ada juga Mbak, gimana kalau Jan ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari saya sudah cukup karena itu sudah cukup menjelaskan. Dan mungkin kita bisa lanjut ke kesimpulan bahwa pengakuan internasional itu dalam hukum internasional itu merupakan unsur yang penting memang, tapi bukan sesuatu yang mutlak. Bisa dilihat tadi bahwa bisa ada faktor yang bikin pengakuan itu bisa hilang karena faktor tertentu, dan juga ada yang bisa jadi penting karena memang dibutuhkan untuk
kondisi sosial. Nah, dan juga yang menjadi penting di sini untuk diingat adalah bahwa kajian pengakuan internasional itu tidak hanya terus-terusan berkaitan dengan negara, bisa juga tentang pengakuan kehadiran organisasi atau kehadiran kelompok-kelompok yang di luar dari suatu negara. Nah, sekian mungkin podcast dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat menonton.